Mengejutkan, 3 berita politik terbaru hari ini. Tegas, Habib Bahar beri peringatan keras. Nama Dudung terseret. Panglima TNI Andika Perkasa harus bertindak. Berita pertama, Habib Bahar bakal habisi para pengkhianat Habib Rizik. Kemana ente? Pasti dia masuk penjara. Habib Bahar bin Smith telah bebas dari penjara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dia telah menjalani hukumannya dalam kasus penganiayaan supir taksi daring. Kini, usai bebas, Bahar bin Smith menjalani safari dakwah ke beberapa tempat. Pada salah satu agenda dakwahnya, Habib Bahar bin Smith terlihat mengecam dan mengancam orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik Syihab. Hal itu terlihat dalam video yang beredar di dunia maya baru-baru ini. Video itu disebut-sebut sebagai ceramah pertama Bahar bin Smith setelah bebas dari penjara. Dalam video ceramah itu, Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada yang tinggi seperti orang mengamuk, menyampaikan ancaman kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik. Kata Habib Bahar, dia siap menghabisi siapapun orang yang mengkhianati Habib Rizik. Tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, kata Bahar bin Smith. Dia pun mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Namun, Bahar mempertanyakan, mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 laskar FPI hingga Habib Rizik di penjara, banyak ustadz-ustadz yang bungkam. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang, beliau datang ke tanah air. Kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kalian di mana? Di mana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian? Kata dia dengan nada tinggi. Bahar bin Smith sekali lagi menegaskan bahwa dia bakal menghabisi siapapun orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik. Bukan tanpa alasan dia berkata demikian. Bahar tak mau ada orang-orang yang berkhianat yang berada di dalam kubunya. Kepada orang-orang yang zolim, saya bakal cari satu persatu. Bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian yang mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan, ujar Bahar. Siapapun para habaib khususnya, ente nih, para kiai, ustadz yang mengkhianati Habib Rizik, ente semua bakal berhadapan dengan ana, Bahar bin Smith. Kenapa? Saudara, kalau musuh di luar terang-terangan kelihatan, yang bangsat itu pengkhianat, imbuhnya. Lebih lanjut, Bahar bin Smith kembali menyinggung soal ustadz dan ulama-ulama yang bungkam ketika Habib Rizik tersandung sejumlah kasus. Ente orang yang undang Habib lagi enak-enak di Mekah. Siapa yang minta? Umat atau bukan? Kemana ente pas dia masuk penjara? Habib Rizik datang jutaan orang pergi ke bandara. Vonis Habib Rizik, sidang Habib Rizik, yang datang cuma ibu-ibu. Kemana ente orang? Kemana ente orang semua? Hah? Kata Bahar. Sebelum 6 pengawal dibunuh, ceramah ente menggebu-gebu. Ketika ada 6 laskar dibunuh, kemana ente para habaib dan ceramah-ceramahnya yang tegas? Jadi melempem kayak kerupuk. Lanjutnya, apa takut di penjara? Apa takut digulung? Imbuh Bahar bin Smith. Di penghujung video itu, Bahar bin Smith juga menyinggung para intel-intel polisi yang dia sebut memantau jalannya acara dakwahnya itu. Kata dia, mengapa acara maulid Nabi yang dia isi harus diinteli? Berita kedua, Dudung terseret. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, Kontras, mengkritik pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Dudung Abdurrahman, yang ingin melibatkan anggota TNI dalam memberantas gerakan radikalisme. Wakil Koordinator Bidang Pekerja Kontras, Rifanli Anandar, mengingatkan agar KSAD Dudung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi bangsa dari segala ancaman. Pada hakikatnya,
Kewenangan untuk mengatasi radikalisme merupakan tupoksi dari kepolisian dan BNPT. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Terorisme, TNI seharusnya fokus kepada tupoksinya sendiri, ujar Rifanli lewat keterangan tertulis Rabu 24 November 2021. Rifanli menilai wacana mendorong pelibatan TNI dalam ranah sipil jelas tidak sesuai dengan undang-undang dan amanat reformasi. Selain itu, pengarahan kekuatan TNI sebagai angkatan bersenjata untuk mengurusi ranah sipil juga berpotensi mencederai demokrasi dan memperburuk kondisi hak asasi manusia. Belum lagi, ujar dia, tingkat kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI masih terbilang tinggi dan korban utama dari tindakan tersebut adalah masyarakat sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, TNI AD selalu menempati posisi tertinggi dalam hal melakukan kekerasan jika dibandingkan dengan matra yang lain. Dengan adanya ketimpangan relasi yang tinggi antara prajurit TNI dan masyarakat sipil, gesekan dan potensi pelanggaran HAM akan semakin besar terjadi. Ketimbang melakukan hal-hal di luar tupoksi, KSAD Dudung harusnya dapat fokus untuk membenahi pekerjaan rumah institusi TNI yang tak kunjung usai, seperti kultur kekerasan yang terus terjadi, keterlibatan TNI yang masif di ranah sipil, dan mandeknya reformasi peradilan militer, ujar Rifanli. Dudung menyampaikan rencananya melibatkan anggota TNI secara aktif dalam memberantas radikalisme. Dalam wawancara dengan sebuah media, Dudung bahkan tak segan akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto. Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang merupakan satuan teritorial TNI AD yang berhadapan langsung dengan masyarakat diminta awas terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrim kiri dan kanan. Kontras menilai ucapan tersebut berbahaya karena dapat dijadikan prajurit di lapangan sebagai legitimasi melakukan stigma terhadap berbagai kelompok yang dianggap radikal. Belum lagi, definisi dan standar radikal tidak jelas ukurannya selama ini dan hanya menggunakan tafsir tunggal negara. Kami mendesak KSAD Dudung Abdurrahman membatalkan wacana pelibatan antara aparat TNI dalam melakukan penangkalan terhadap gerakan radikalisme, ujar Rifanli. Berita ketiga, Panglima TNI harus bertindak. Saya kok bingung, kemarin anak bintang 3, hari ini ponakan bintang 3, tapi istri dari bintang 1. Info paling terakhir, istri Letu. Lah, kok sugih tenan, istri Letu? Tanpa maksud merendahkan pangkat, pakai baju Dior dan tas LV. Sebenarnya kamu siapa, Jeng? Kasihan benar, lembaga TNI diudak-udak manusia kayak gini. Istri Letu, masa dijemput pakai mobil dinas, Pajero? Terus, yang kamu panggil babe itu siapa, Neng? Bintang 3, bintang 2, atau Letu? Wahai Pak Panglima Andika Perkasa dan Pak Kapolri Listio Sigit, sudah saatnya menertibkan perempuan-perempuan yang suka jual pangkat dan jabatan suami, baik perempuan sebagai istri resmi atau perempuan sebagai istri-istrian, termasuk keluarga-keluarga mereka. Sebagai orang sipil, kadang capek banget. Saya pernah di airport Kalimantan disuruh minggir dari antrian menuju ke lapangan hanya karena istri Kapolres mau duluan dan diantar sampai pintu pesawat. Saya juga pernah dicuekin, diladenin di restoran karena semua pegawai restoran sibuk meladeni istri para jenderal yang datang pakai kawalan komplit. Demi para nyonya jenderal dilayani duluan, para pengawal yang dibayari negara itu membentak-bentak pelayan resto agar cepat dalam melakukan pelayanan. Mohon Bapak Panglima TNI Andika Perkasa dan Bapak Kapolri Listio Sigit, arogansi para nyonya di kesatuan TNI dan Polri itu ditertibkan. Juga keluarga mereka